Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darul Salam Sangatta, Kutai Timur. Suara 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat saudara, hari ini edisi Rabu 14 Sya'ban 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 April 2020. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di sore hari ini. Baik sahabat saudara, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat saudara, tak terasa ini sudah pekan ketiga ya sahabat saudara, pekan ketiga, ada juga pekan keempat dalam rangka karantina mandiri di rumah, memperbanyak waktu di rumah, stay at home, work from home, bekerja dari rumah. Nah dari 3 minggu tersebut tentunya ada rasa bosan yang menimpa kita ya, ada rasa waduh kok begini-begini terus ya. Nah sehingga perlu seni tersendiri memang untuk kita masing-masing supaya hal-hal yang kita rasakan di rumah ya itu menjadi menarik, menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa? Tentunya banyak cara yang dapat kita lakukan ya. Seperti kalau kita sudah mempunyai pasangan, ya kita bercengkerama dengan keluarga kita, istri, anak-anak. Itu pun suatu hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang nikmat, itu rezeki yang luar biasa. Karena selama ini mungkin kita laki-laki khususnya misalnya sibuk dengan aktivitas di luar rumah. Begitupun dengan perempuan ya, kalau yang memang punya karir di luar rumah. Kita sibuk dari jam 8 sampai sore hari, everyday, setiap hari begitu. Ketemu anak kita sudah capek misalnya ya, bahkan untuk main-main kecil saja sudah susah teman-teman ya. Nah oleh karenanya dengan momen seperti ini harapannya kita mengembalikan kualitas ya kehidupan kita bersama keluarga kita, bersama suami, istri, dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Dan cara lain kita bisa fokus ke target membaca Al-Quran kita 1 juz per hari misalnya. Juga hal-hal lain yang mungkin kita jarang baca ya, sekarang bisa membaca dengan berkualitas di rumah. Dan masih banyak lagi yang lainnya supaya aktivitas kita dipenuhi dengan keberkahan dan rasa bosan tadi sedikit demi sedikit hilang ya, sedikit demi sedikit hilang. Kalau ada rasa bosan sedikit mah wajar ya, kita mah manusia ya, itu hal yang sangat wajar sekali. Nah oleh karenanya Bang Dara tak segan-segan atau tak bosan-bosan mengingatkan kita semua untuk senantiasa kalau tidak ada aktivitas yang penting ya tetap saja di rumah. Kalaupun harus keluar rumah jangan lupa pakai masker ya sahabat saja, pakai masker, pakai hand sanitizer jika memang tidak ada air di sana. Kalau ada air lebih baik cuci tangan lebih kurang 20 detik paling minimal ya, dengan sabun. Dan juga lengkapi diri kita dengan suplemen-suplemen untuk daya tahan tubuh kita. Berbagai ikhtiar usaha kita lakukan, insya Allah Allah akan meridhoi melihat usaha kita dan itu bernilai pahala. Jangan salah ya sahabat swada, bahwa ikhtiar kita dalam rangka kita ingin sehat ya, supaya kita ibadahnya baik, dan juga kalau kita arahkan ke depan kita ingin supaya Ramadan nanti kita bisa sholat tarawih di masjid, kita bisa sholat Idul Fitri, Masya Allah, itu pahala yang luar biasa sahabat swada ketika kita bisa mengolah pikiran kita ke arah sana. Artinya kita niat stay at home, bekerja dari rumah, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya sore hari ini sahabat, Bang Darda akan berbagi dengan sahabat masih tips menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Bang Darda ambil dari buku La Tahzan ya. Kalau sahabat belum pernah membaca ini, buku La Tahzan ini karangan Dr. Aid Al-Qarni yang sangat fenomenal ya. La tahzan, jangan bersedih, karena tujuan kita akhirnya bahagia. Siapa sih yang tidak ingin bahagia? Tentunya kita semua ingin bahagia.
Nah, salah satunya kita belajar dari buku ini. Nah, sore hari ini kita akan berbagi dengan sahabat dua tema, yaitu pikirkan dan syukurilah, serta yang lalu biarlah berlalu. Sahabat-sahabat, pikirkan dan syukurilah. Artinya, ingatlah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada Anda, sahabat. Karena Dia telah melipatkan nikmatnya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki. Masya Allah. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Dalam surat Ibrahim ayat 34. Kesehatan badan, keamanan negara, sandang pangan, udara dan air, semuanya tersedia dalam hidup kita. Namun begitulah, Anda, sahabat, memiliki dunia tetapi tidak pernah menyadarinya. Anda menguasai kehidupan tetapi tak pernah mengetahuinya. Dan Dia pun menyempurnakan nikmatnya kepadamu lahir dan batin. Surat Luqman ayat 20. Ya, kadang kita nggak sadar ya sahabat-sahabat bahwa kalau kita ingin membandingkan kita dengan orang-orang terdahulu, misalkan kita ambil posisi atau jabatan tertinggi yaitu raja-raja dahulu. Bayangkan, ternyata apa yang kita rasakan sekarang itu sama halnya dengan apa yang dirasakan oleh raja-raja dahulu. Kalau raja dahulu itu tidak pakai kipas angin, sahabat-sahabat, ya. Jadi kalau dia ingin merasakan sejuknya angin di tengah kepanasan ruangannya, dia akan dibantu oleh pengawalnya untuk mengipasi dia. Nah, tapi kita sekarang coba bayangkan, sahabat-sahabat, minimal AC bisa kita gunakan untuk menyejukkan diri kita. Bahkan, mohon maaf, minimal kipas angin ya. Minimal kipas angin kita punya, ya. Kita rasakan itu. Dan juga AC, Masya Allah, everyday. Setiap hari Bang Dada ini kerjanya di AC, sahabat-sahabat. Betapa luar biasa. Artinya, nikmat yang dirasakan raja-raja dulu, kita rasakan sekarang. Nikmatnya air dingin. Dulu air dingin itu Masya Allah, itu suatu kenikmatan, suatu rezeki yang luar biasa. Kita sekarang tiap hari kayaknya minum air dingin dari kulkas, ya. Bayangkan sahabat-sahabat. Tidur kita sekarang di kasur yang cukup empuk, ya. Masya Allah, tapi kita tidak menyadarinya, sahabat-sahabat. Sahabat, Anda memiliki dua mata, satu lidah, dua bibir, dua tangan, dan dua kaki. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ar-Rahman ayat 13. Apakah Anda, sahabat, mengira bahwa berjalan dengan kedua kaki itu sesuatu yang sepele? Sedang kaki acap kali menjadi bengkak bila digunakan jalan terus-menerus tiada henti. Apakah Anda mengira bahwa berdiri tegak di atas kedua betis itu sesuatu yang mudah? Sedang keduanya bisa saja tidak kuat dan suatu ketika patah. Maka sadarilah sahabatku semua, betapa hinanya diri kita manakala tertidur lelap. Ketika sanak saudara di sekitar kita masih banyak yang tidak bisa tidur karena sakit yang mengganggunya. Pernahkah sahabat merasa nista manakala dapat menyantap makanan lezat dan minuman dingin saat masih banyak orang di sekitar Anda yang tidak bisa makan dan minum karena sakit? Ya, luar biasa nikmat yang kita rasakan, sahabat-sahabat. Coba pikirkan, betapa besarnya fungsi pendengaran yang dengannya, ya sahabat-sahabat, yang dengannya Allah menjauhkan Anda dari ketulian. Allahu Akbar. Coba renungkan dan rabah kembali mata Anda yang tidak buta. Ingatlah dengan kulit Anda yang terbebas dari penyakit lepra dan supak misalnya. Dan renungkan betapa dahsyatnya fungsi otak Anda, sahabat, yang selalu sehat dan terhindar dari kegilaan yang menghinakan. Masya Allah. Jadi memang kalau untuk belajar bersyukur, kita harus melihat yang di bawah kita, sahabat-sahabat. Jangan melihat yang di atas kita. Ketika kita merasakan mungkin ada masalah sesuatu, kok saya selalu kekurangan, lihat orang yang lebih kurang dari kita. Insya Allah rasa syukur akan selalu meningkat. Amin. Adakah Anda ingin menukar mata Anda dengan emas sebesar gunung Uhud? Wow, mau sahabat-sahabat? Atau menjual pendengaran Anda seharga perak satu bukit? Apakah Anda mau membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidah Anda hingga Anda bisu? Maukah Anda, sahabat-sahabat, menukar kedua tangan Anda dengan untaian mutiara sementara tangan Anda buntung? Mau, sahabat-sahabat? Nggak mau ya? Masya Allah, berarti kan nikmat ya dalam tubuh kita sendiri, nikmat yang luar biasa, sahabat-sahabat. Begitulah sebenarnya sahabat berada dalam kenikmatan tiada tara.
dan kesempurnaan tubuh. Tapi sahabat Swada tidak menyadarinya. Anda tetap merasa resah, suntuk, sedih, dan gelisah. Meskipun Anda, sahabat Swada, masih mempunyai nasi hangat untuk disantap, air segar untuk diteguk, waktu yang tenang untuk tidur pulas, dan kesehatan untuk terus berbuat. Masya Allah. Anda acap kali memikirkan sesuatu yang tidak ada, sehingga Anda pun lupa mensyukuri yang sudah ada. Jiwa Anda mudah terguncang hanya karena kerugian materi yang mendera. Padahal sesungguhnya Anda masih memegang kunci kebahagiaan, memiliki jembatan pengantar kebahagiaan, karunia, kenikmatan, dan lain sebagainya. Maka pikirkan semua itu sahabatku dan kemudian bersyukurlah. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Surat Ad-Dariyat ayat 21. Pikirkan dan renungkan apa yang ada pada diri Anda, keluarga, rumah, pekerjaan, kesehatan, dan apa saja yang tersedia di sekeliling Anda. Dan janganlah termasuk golongan mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Surat An-Nahl ayat 83. Nauzubillah min dzalik ya sahabat Swada, jangan sampai kita masuk ke golongan tadi. Kita mengetahui nikmat Allah tapi kita mengingkarinya. Tunggulah azab Allah ketika kita ingkar dengan nikmat Allah. Tapi tunggulah rezeki-rezeki Allah, nikmat Allah akan berdatangan kembali ketika kita mensyukurinya. Ya, sekali lagi sahabat Swada, Masya Allah, bagaimana kita tidak boleh menjadi hamba-hamba yang selalu mengeluh ya, selalu melihat kekurangan kita tanpa kita melihat bahwa ternyata masih banyak orang yang kurang dari kita. Kita itu sebenarnya kan, artinya gini loh, kita ini kan untuk mengukur kebahagiaan kita, kadang kita terlalu fokus pada kekurangan yang kita miliki, kita tidak fokus pada kelebihan yang kita miliki. Bahkan kalau kita mau menyederhanakan keadaan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini suatu kebahagiaan yang kita miliki. Apalagi kalau kita tidak cacat sedikit pun, sehat walafiat. Apalagi ditambah dengan kesempurnaan fisik yang sahabat Swada miliki, misalnya wajah yang halus, cantik, ganteng, mata yang tidak pakai kacamata ya misalnya. Ya, jujur, misalnya tidak pakai kacamata itu nikmat yang luar biasa sahabat Swada. Ya, Anda bisa melihat dengan leluasa tanpa harus memakai alat misalnya. Anda lihat masih banyak orang yang pakai kacamata untuk melihat keadaan di sekitar Anda yang hijau, terpampang atau terhampar luas. Sedangkan misalnya Bang Darda ini pakai kacamata yang kalau nggak pakai kacamata itu susah untuk melihat pemandangan indah tadi. Nah, tapi kalau Bang Dada terlalu fokus pada misalnya kacamata, maka Bang Dada akan tidak akan bahagia. Maka Bang Dada akan lihat orang-orang di bawah. Bang Dada, oh masih banyak orang-orang yang misalnya meskipun kacamata minusnya tebal banget misalnya ya. Atau orang yang minusnya tebal banget nanti kalau melihat, oh masih ada orang yang tidak bisa melihat misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kondisi syukur kita selalu ada, terkondisikan sahabat Swada. Nah, oleh karenanya sahabat semua, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kemudian kepada kita, hidayah kepada kita untuk terus menjadi hamba yang tetap bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di tengah kondisi wabah corona saat ini, di mana kondisi yang minus ya, kondisi kekurangan, kondisi yang tidak normal itu kita rasakan. Semoga Allah segera memberikan kenormalan keadaan di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Swada, tetap stay tune di 91,1 Swada FM, radio informasi dan inspirasi keluarga.